Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan berkah dalam, semoga sehat semuanya. Amin. Saudara-saudari, ada seorang pengemis buta yang duduk di depan pertokoan sambil memegang mangkok untuk minta, lalu sambil di sebelahnya ada kotak yang ada tulisannya, "Saya buta, kasihanilah saya." Sampai siang ternyata tidak banyak yang memberi atau mengisi mangkok dengan receh. Sampai suatu saat seorang tukang buah yang juga ada di sebelahnya kasihan lalu datang, lalu dia menghapus tulisan itu diganti dengan, "Hari ini cerah, sayang saya tidak bisa melihat." Tidak lebih dari 2 jam mangkoknya terisi penuh dengan uang. Saudara-saudari yang terkasih, 2 tulisan mengungkapkan hal yang sama tetapi dengan cara yang berbeda. Sama-sama mengungkapkan kondisi bahwa pengemis itu buta. Tetapi yang satu, tulisan yang pertama hanya mengungkapkan suatu keluhan yang minta dikasihani. Tetapi tulisan yang kedua bukan hanya mengungkapkan kondisi si buta, tetapi juga mengetuk hati orang-orang yang lewat untuk bersyukur bahwa saya memiliki nasib yang lebih baik daripada orang buta itu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, soal bersyukur dan berterima kasih itu memang tidak segampang ketika kita mengucapkannya. Ketika kita meminta biasanya sangat cepat, tetapi ketika kembali harus bersyukur itu tidak gampang, dan itu butuh latihan. Kitab suci mencatat 10 orang kusta yang disembuhkan, hanya 1 yang kembali. Yesus maka mempertanyakan, mana yang 9? Bukan berarti Yesus itu haus pujian, tetapi dia hanya mengingatkan bahwa rasa syukur itu penting bagi manusia sebagai ungkapan bahwa Allah yang mencintainya itu betul-betul memelihara kehidupannya. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berdoa itu baik. Mengucap syukur bersama dengan orang lain itu baik. Bahkan kadang-kadang kita seringkali mengundang orang untuk pesta, untuk bersyukur, saya dikabulkan doanya, saya menyelesaikan ini, saya mendapatkan ini. Dan biasanya kita sampai mengundang untuk syukuran dan pesta. Tetapi ada ungkapan syukur yang lebih dalam daripada itu, yaitu ketika kita juga berani menjadi baik seperti Yesus, atau berani juga mencintai orang-orang yang dicintai oleh Yesus. Itu baru mendalam rasa syukur kita. Kalau hanya soal ungkapan itu seringkali tidak nyata. Tetapi ketika kita benar-benar berani mencintai seperti Yesus mencintai orang-orang yang Yesus cintai, maka di situ rasa syukur kita akan sungguh mendalam. Mungkin suatu saat kita juga perlu bertanya begini, seberapa berhargakah kita di hadapan Tuhan? Seberapa spesialkah saya di hadapan Tuhan? Bukan untuk mencobai Tuhan sebenarnya, tetapi pertama-tama untuk bertanya kepada diri sendiri, apakah saya layak dicintai atau tidak? Suatu saat saya pulang itu bermain dengan ponakan, lalu dia mengeluarkan neker atau dir, kelereng itu. Lalu ketika kami main itu satu itu lompat keluar, lalu masuk ke kolong-kolong itu. Lalu tanpa itu dengan cepat dia lalu mencari begitu, ditarik-tarik begitu, kami dengan susah payah harus menahan kepalanya supaya tidak terantuk. Lalu kami katakan begini, besok saja, nggak usah dicari, atau besok beli lagi, ini kan masih banyak. Tidak, dia tetap mencarinya sampai dapat. Lalu saya bayangkan begitu, hati Allah itu seperti itu. Bukan berarti kelereng yang lain itu tidak berharga. Sama seperti kalau kita mendengarkan ada seorang gembala yang mencari 1 ekor domba yang hilang, meninggalkan yang 99. Bukan berarti yang 99 tidak berharga, tapi satu-satunya alasan adalah karena kita adalah miliknya. Kalau kita milik Allah, maka saya sungguh berharga di mata Allah. Dan ini saya kira menyadarkan kita, karena seringkali
berhadapan dengan barang-barang yang tidak begitu berharga saja, kita begitu mencintai. Apalagi Allah pasti mencintai kita. Dan itulah hati Allah yang selalu mencari dan juga memberikan apa yang kita butuhkan. Seperti yang diungkapkan dalam Injil hari ini. Seringkali ketika Yesus memberikan sesuatu kepada orang yang datang, termasuk misalnya menyembuhkan, mengusir orang-orang yang kerasukan, tidak banyak syarat yang diberikan. Bahkan kadang-kadang tanpa syarat. Tadi hanya dikatakan pergilah kepada imam, atau kadang-kadang hanya angkatlah tilammu, atau percayalah kamu begitu. Dan saya kira yang diharapkan Yesus adalah kepercayaan yang total kepadanya, yang membuat kita sungguh mengandalkan Yesus dalam kehidupan kita. Tetapi juga saya kira sebagai manusia yang baik, kita perlu juga mengungkapkan itu, iman kita itu dalam rasa syukur bahwa ada begitu banyak hal yang Allah berikan kepada kita, dan kita seharusnya kembali kepadanya, berterima kasih. Apa yang kita terima, kita kasihkan lagi kepada Allah, tetapi juga kepada manusia, di mana Yesus mengungkapkan kasih-Nya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.